Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pernahkah kita bangun di pagi hari, tetapi pikiran kita langsung tertuju pada uang, tagihan yang belum dibayar, cicilan yang jatuh tempo, kebutuhan anak-anak, belanja rumah tangga, sementara kita belum tahu dari mana semua itu akan dicukupi. Mungkin di depan orang lain kita terlihat baik-baik saja. Tetapi ketika sendirian, kita bertanya dalam hati, Tuhan, bagaimana kami melewati semua ini? Masalah keuangan memang bisa membuat hati sangat lelah. Bukan hanya karena tidak punya cukup uang, tetapi karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan ketika masalah itu berlangsung cukup lama, kita bisa mulai merasa gagal. Gagal sebagai suami, gagal sebagai istri, gagal sebagai orang tua. Padahal sedang mengalami kesulitan bukan berarti kita gagal. Pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan tanpa perlu berpura-pura kuat. Kita datang apa adanya, sebab Tuhan sudah mengetahui keadaan kita bahkan sebelum kita mengucapkannya. Firman Tuhan dalam Amsal 21 ayat 5 berkata, "Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan." Sahabat terkasih, ayat ini menarik. Tuhan tidak hanya berbicara tentang berkat, Tuhan juga berbicara tentang rancangan, tentang bagaimana kita menjalani sesuatu dengan hati-hati, dengan kesabaran, dan dengan hikmat. Sebab terkadang pertolongan Tuhan tidak datang dalam bentuk uang, pertolongan Tuhan bisa datang dalam bentuk hikmat untuk mengambil keputusan yang benar. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang setiap malam berdoa untuk keluarganya. Ia tahu keadaan mereka sedang sulit. Hutang masih ada. Penghasilan suaminya tidak selalu cukup. Dan setiap kali telepon berbunyi, ia takut kalau itu adalah orang yang menagih pembayaran. Suatu malam, ia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku sudah tidak tahu harus bagaimana." Tidak ada jawaban yang langsung mengubah keadaan malam itu. Tetapi keesokan harinya, ia mulai melakukan sesuatu yang sederhana. Ia dan suaminya duduk bersama, bukan untuk saling menyalahkan, bukan untuk mencari siapa yang paling banyak mengeluarkan uang. Mereka hanya mulai melihat keadaan mereka dengan jujur. Apa yang mereka miliki, apa yang harus dibayar, apa yang benar-benar dibutuhkan, dan apa yang sementara waktu harus dilepaskan. Tidak langsung selesai, tidak langsung menjadi mudah. Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasa tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Mereka mulai memiliki arah. Dan mungkin ada masa ketika kita juga pernah mengalami hal yang sama. Bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong kita. Justru karena kita sedang belajar mempercayakan keadaan kita kepadanya sambil melakukan bagian yang kita lakukan. Yakobus 1 ayat 5 berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Sahabat terkasih, mari kita perhatikan kata ini, hikmat. Mungkin pagi ini kita tidak hanya membutuhkan uang, kita membutuhkan hikmat. Hikmat untuk menentukan mana yang harus didahulukan. Hikmat untuk mengatakan tidak kepada sesuatu yang belum mampu kita beli. Hikmat untuk tidak menambah masalah dengan keputusan yang terburu-buru. Hikmat untuk berbicara terbuka dengan pasangan. Dan hikmat untuk melihat bahwa ada hal-hal sederhana yang selama ini bisa kita ubah. Tidak harus semuanya sekaligus. Mungkin cukup satu langkah hari ini. Satu keputusan yang lebih bijaksana.
Satu pengeluaran yang bisa ditunda. Satu pembicaraan yang selama ini kita hindari. Satu rencana kecil untuk menyelesaikan kewajiban. Dan sambil melakukan itu, kita tetap berdoa. Sebab iman bukan berarti kita hanya duduk dan menunggu Tuhan mengubah keadaan. Iman juga berarti kita bersedia berjalan bersama Tuhan di tengah keadaan yang belum berubah. Mungkin perjalanan keluar dari hutang membutuhkan waktu. Mungkin pemulihan keuangan keluarga tidak terjadi dalam 1 minggu. Tapi jangan menganggap langkah kecil sebagai sesuatu yang tidak berarti. Ketika hari ini kita memilih untuk tidak menyerah, itu adalah langkah. Ketika kita memilih untuk jujur, itu adalah langkah. Ketika kita mulai menata kembali apa yang Tuhan percayakan, itu juga adalah langkah. Dan Tuhan melihat kesetiaan dalam proses itu. Jadi, kalau pagi ini hati kita sedang berat karena masalah keuangan, jangan memikul semuanya sendirian. Bawalah kepada Tuhan, ceritakan ketakutan kita, ceritakan hutang kita, ceritakan kebutuhan keluarga kita, dan setelah itu mintalah, Tuhan, berikan aku hikmat untuk mengetahui langkah berikutnya. Mungkin kita belum tahu bagaimana semuanya akan selesai. Tetapi kita tidak harus mengetahui seluruh jalan. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan untuk langkah yang ada di depan kita hari ini. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang kepadamu dengan keadaan kami yang sebenarnya. Ada di antara kami yang sedang memikirkan hutang. Ada yang sedang memikirkan cicilan. Ada yang sedang memikirkan kebutuhan keluarga dan tidak tahu bagaimana mencukupinya. Bapa, Engkau mengetahui semua itu. Kami tidak ingin menyembunyikan kekhawatiran kami darimu. Berikanlah kami hikmat untuk mengambil keputusan yang benar. Tolong kami agar tidak bertindak karena kepanikan. Berikan kami ketenangan untuk melihat keadaan kami dengan jujur dan keberanian untuk melakukan apa yang memang perlu dilakukan. Bukakan jalan bagi pekerjaan, penghasilan, dan pertolongan yang kami perlukan. Berikan juga hati kami yang sabar selama menjalani prosesnya. Dan ketika kami belum melihat jalan keluarnya, tolong kami untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Jagailah keluarga kami agar masalah keuangan tidak membuat kami saling menyalahkan atau kehilangan kasih. Satukan hati kami. Ajarkan kami berjalan bersamamu satu langkah demi satu langkah. Kami percaya Engkau sanggup membuka jalan bahkan ketika kami belum melihatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kalau hari ini ada sesuatu yang membuat hati kita khawatir tentang keuangan, jangan bawa kekhawatiran itu sendiri. Bawalah kepada Tuhan, minta hikmat-Nya. Lalu lakukan satu langkah yang benar hari ini. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.